Sebelumnya, di Bleach Thousand Year Blood War, Yhwach berhasil menyerap Raja Roh dan menjadi dewa itu sendiri. Dengan kekuatan barunya, dia merombak istana raja menjadi markas Quincy. Tempat ini diberi nama Warworld. Ini hanyalah permulaan sebelum merombak seluruh dunia. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Grimmjow yang berusaha mengejar Askin dibuat tidak bisa bergerak dengan semacam bom asap. Sementara Baru sedang asik menembaki musuh-musuhnya dari jarak jauh. Sementara Renji bertarung menghadapi Uryu dan kalah. Panah Uryu melubangi dadanya hingga membuatnya terkapar tidak berdaya. Bleach Thousand Year Blood War Season 3 2024. Masing-masing tim dihadang oleh satu pasukan elit. Tim Zaraki dan Mayuri saat ini dihadang oleh Pernida. Seperti biasanya, Zaraki langsung menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Atas kecerobohan itu, tangannya tiba-tiba terperas hingga membuatnya harus memotongnya. Zaraki dari dulu memanglah Shinigami yang ceroboh. Bahkan setelah kehilangan satu tangan, dia masih nekat kembali menyerang. Akibatnya, lagi-lagi tubuhnya terperas yang membuatnya tidak bisa bergerak. Untungnya, Mayuri segera tanggap menyelamatkannya. Dia membius Zaraki sekaligus menghentikan efek kekuatan Pernida. Pertarungan jarak dekat sama sekali tidak cocok untuk melawan Pernida. Jadi, Mayuri sendirilah yang akan maju menghadapinya. Mayuri adalah ilmuwan cerdas dengan gaya bertarung yang sangat unik. Melihat apa yang terjadi terhadap Zaraki, Mayuri sudah tahu apa rahasia dari kekuatan Pernida. Pernida menembakkan saraf ke tubuh lawannya, lalu membuatnya hancur dari dalam. Itulah alasan kenapa tangan Zaraki tiba-tiba terperas. Namun, tembakan saraf hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Pernida. Untuk sekelas pasukan elit, tentu kekuatannya bukan sebatas itu saja. Dia pun mulai serius dan memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Dia berubah bentuk menjadi tangan raksasa yang memiliki mata di bagian telapak. Terungkaplah bahwa Pernida adalah tangan kiri Raja Roh. Jika Mimihage adalah tangan kanan, maka Pernidalah tangan kirinya. Dalam wujud ini, Pernida bisa menyambungkan saraf-sarafnya kepada benda mati. Dengan kekuatan itu, dia bisa merubah tembok bangunan menjadi tangan yang bisa dikendalikannya sesuka hati. Dia juga menyebarkan saraf-saraf ke permukaan tanah yang jika tersentuh akan menyebar ke seluruh tubuh. Namun, Mayuri masih bisa menghindari segala serangan saraf ini. Dia juga sempat melancarkan serangan balasan yang membuat jari Pernida terpotong. Namun sayangnya, semua itu malah justru merugikannya. Jari Pernida yang terpotong tumbuh dan berkembang menjadi tangan baru. Sekarang, terdapat 3 tangan raksasa yang sangat merepotkan. Hal ini pun memaksa Mayuri untuk menggunakan bankainya. Bankai Konjiki Asisogi Jizo. Bankai tersebut memunculkan bayi emas raksasa. Bayi itu kemudian menelan 3 tangan Pernida bagaikan santapan reguler Sumanto. Ini adalah bankai teraneh dari semua Shinigami. Namun sayangnya, semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Pernida. Dia memberontak dan menghancurkan si bayi emas dari dalam. Kali ini Pernida menyerang balik dengan mengkombinasikan teknik panah dan tembakan saraf. Mayuri sempat lengah yang membuat nyawanya terancam. Namun dia masih beruntung karena asistennya bernama Nemu dengan cepat menyelamatkannya. Mulai dari sini, Mayuri akan bekerja sama dengan Nemu untuk mengalahkan Pernida. Nemu bukanlah Shinigami biasa. Dia adalah Shinigami buatan terbaik hasil karya Mayuri. Pada awalnya, hubungan mereka hanyalah sebatas tuan dan majikan. Namun seiring berjalannya waktu, mulai tumbuh rasa sayang di dalam hati mereka. Karena ikatan itulah, Nemu berniat untuk mengerahkan segalanya demi Mayuri. Dia nekat menerjang musuh dan membuat dirinya sendiri menjadi umpan. Pernida menusuknya dengan puluhan saraf yang membuat tubuhnya hancur lebur. Sel-sel tubuh Nemu kemudian merasuk ke dalam tubuh Pernida melalui saraf-sarafnya. Dan inilah kesalahan fatal yang dilakukan si tangan raksasa tersebut. Di dalam tubuh Nemu terdapat organ khusus yang mempercepat pembelahan sel.
Organ itu merasuk ke dalam tubuh Pernida yang membuatnya hancur dari dalam. Pada akhirnya, pertarungan ini pun dimenangkan oleh Mayuri yang juga dibantu oleh Nemu. Tubuh Nemu benar-benar hancur bersama dengan Pernida. Namun untungnya, Mayuri berhasil mengamankan otaknya. Selama otaknya masih utuh, kemungkinan Nemu bisa diciptakan kembali. Pertarungan melawan Pernida membuat Mayuri dan Zaraki terluka parah dan harus diistirahatkan. Sebagai ilmuwan cerdas, Mayuri sudah mempersiapkan cadangan untuk momen seperti ini. Dia membawa kapsul yang berisi Rangiku dan Hitsugaya. Seperti halnya pergantian pemain dalam sepak bola, Mayuri dan Zaraki keluar, Rangiku dan Hitsugaya masuk. Sementara itu, Baro masih terus mengincar tim Kyoraku dengan snipernya. Hal ini pun membuat Kyoraku menjadi muak dan akhirnya memutuskan untuk menyerang balik. Dengan kekuatannya, Kyoraku bisa mendatangi Baro tanpa disadari. Kini, Baro dipaksa untuk bertarung jarak dekat. Dia sempat beberapa kali melubangi dada Kyoraku dengan snipernya. Namun, semua itu hanyalah bayangan Kyoraku saja. Dia bisa menciptakan bayangan dan bersembunyi di dalamnya dengan sesuka hati. Teknik bayangan Kyoraku mampu membuat Baro terpojok. Dengan teknik ini, Kyoraku berhasil menusuk Baro tanpa disadari. Namun, serangan ini masih belum cukup menghabisi Baro dan malah justru membuatnya murka. Sejak pertarungan ini dimulai, dia masih membatasi kekuatannya dengan cara menutup satu matanya. Kyoraku membuatnya muak hingga memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan sejatinya terbuka ketika dia membuka kedua matanya. Pelepasan kekuatan ini juga merubah wujudnya menjadi dewa bersayap hijau. Dengan cepat Baro pun membalas serangan hingga menciptakan 3 lubang di tubuh Kyoraku. Kyoraku terpaksa harus menjaga jarak setelah menerima serangan tersebut. Kemudian setelah posisinya sudah jauh, dia pun mulai menggunakan bankainya. Bankai. Katen Kyokutsu Karamatsu Shinju. Bankai ini membuat seluruh tempat ini berwarna kuning keemasan. Dalam mode bankai, Kyoraku bisa menetapkan beberapa aturan terhadap musuhnya. Pertama, segala serangan yang diterimanya akan juga berimbas kepada si penyerang. Aturan ini membuat Baro terluka karena serangannya sendiri. Kemudian tahap kedua, muncul bercak hitam seperti cacar setelah musuh terkena pantulan serangannya sendiri. Lalu tahap ketiga, baru dipindahkan ke alam yang dipenuhi dengan air dan dibuat tenggelam. Semakin Baro berusaha keluar dari air, semakin menjauh pula permukaan airnya. Kemudian tahap terakhir, Kyoraku menyarungkan pedangnya, lalu menebas leher musuh dengan benang putih penuh penyesalan. Serangan tersebut membuat kepala Baro meledak dan membuatnya semakin tenggelam sampai ke dasar. Inilah 4 tahap serangan dari bankai milik Kyoraku. Kyoraku merasa sangat kelelahan setelah melancarkan serangan tersebut. Lalu di saat dia terbaring, tiba-tiba dia diserang oleh Baro. Ternyata Baro masih belum mati. Kepala yang tadinya tertebas sekarang tumbuh kembali dan bahkan berevolusi lagi ke wujud yang baru. Kekuatannya yang sekarang sudah mendekati kekuatan dewa. Kesempatan menang Kyoraku sekarang benar-benar menjadi 0%. Lalu di saat-saat yang genting seperti ini, tiba-tiba wakilnya datang membantunya. Dia bernama Nanao Ise. Sekilas dia nampak seperti Shinigami yang lemah. Namun yang sebenarnya, dia memiliki sesuatu yang spesial. Kyoraku pun membawa Nanao bersembunyi di dalam bayangan. Di dalam sini, mereka membicarakan tentang Zanpakuto spesial yang hanya bisa digunakan oleh Nanao. Nanao adalah salah satu bagian dari klan Ise. Klan Ise memiliki satu Zanpakuto yang diwariskan secara turun-temurun. Zanpakuto itu tidak bisa digunakan untuk menebas orang. Akan tetapi, Zanpakuto tersebut memiliki kekuatan untuk memantulkan kekuatan dewa. Sebanding dengan kekuatan yang begitu besar, Zanpakuto tersebut juga memberikan kutukan kepada penggunanya. Kyoraku dipercaya oleh Ibu Nanao untuk menyimpan pedang yang terkutuk itu. Tujuannya adalah untuk menghindarkan Nanao dari kutukan. Sekarang, pedang itu menjadi harapan terakhir untuk menghadapi Baro. Setelah sekian lama disembunyikan, akhirnya Kyoraku memberikan pedang itu kepada Nanao.
Nanau sendiri juga sudah siap menerima segala resiko dari penggunaan pedang tersebut. Dia pun keluar dari bayangan dan dengan gagah berani menghadapi Baro dengan senjata terkutuknya. Pedang itu berbentuk persegi panjang yang tidak memiliki bilah yang tajam. Dari sudut pandang Nanau, pedang itu nampak biasa saja. Namun dari sudut pandang Baro, pedang itu memancarkan cahaya yang begitu terang. Ini adalah karena pedang itu memantulkan cahaya dewa yang berasal dari Baro. Nanau sempat merasa takut sampai gemetaran. Biar bagaimanapun juga, musuh yang ada di hadapannya adalah utusan dewa. Menyadari hal itu, Kyoraku pun datang untuk memberikan dukungan moral. Berkat kehadirannya, ketakutan Nanau pun menghilang. Baro yang berniat menyelesaikan pertarungan ini mengeluarkan serangan terkuatnya, yaitu tiupan trompet raksasa. Namun serangan itu dapat dipantulkan sehingga mengenai Baro sendiri. Dia pun tewas sampai tubuhnya hancur tanpa bersisa. Sementara itu, 3 Quincy yang berkhianat sudah mulai bergerak. Lil Toto dan Giselle bekerja sama untuk menyusup ke istana Yuhafaha. Sementara Busby secara sengaja mendatangi Haswald. Terungkaplah bahwa mereka berdua dulunya adalah sahabat yang sangat akrab. Busby dan Haswald pertama kali bertemu di tengah-tengah hutan saat mereka masih kecil. Kala itu, Haswald sedang berburu dan merasa kesulitan. Dia hanya menggunakan panah biasa dan bidikannya juga sangat buruk. Saat itulah Busby membantunya berburu dengan memakai kekuatan panah cahaya. Haswald benar-benar terlihat sangat cupu jika dibandingkan dengan Busby. Di usia yang sama, Busby sudah mahir memakai panah cahaya, sedangkan Haswald tidak. Kemudian di suatu hari, desa tempat tinggal Busby dihancurkan oleh rezim Yuhafaha tanpa alasan yang jelas. Ternyata, Yuhafaha memang sudah brengsek dari dulunya. Dia tega membantai sesama Quincy hanya untuk menegaskan kekuasaan. Tidak hanya desa Busby saja, tapi desa Haswald juga dibakar habis. Bahkan, dia juga kehilangan satu-satunya keluarga dalam pembantaian tersebut. Semenjak saat itu, mereka memutuskan untuk balas dendam. Mereka berencana bergabung ke dalam pasukan Yuhafaha, lalu membunuhnya ketika ada kesempatan. Agar bisa diterima, mereka pun berlatih dan terus memperkuat diri. 5 tahun lamanya mereka berlatih dengan giat. Busby sudah berkembang sangat pesat semenjak saat itu. Namun, tidak dengan Haswald. Meski sudah berlatih selama 5 tahun, dia masih belum bisa menciptakan panah cahaya yang merupakan kekuatan dasar Quincy. Meski begitu, dia masih tetap giat berlatih dengan apa yang dia bisa. Kemudian di suatu pagi, Yuhafaha membuka pendaftaran pasukan khusus Ten Ritter. Ini adalah saat yang tepat bagi Busby dan Haswald untuk bergabung. Busby yang merasa dirinya kuat sempat menantang petugas untuk membuktikan kekuatannya. Salah satu petugas terprovokasi dan berniat meladeni tantangannya. Lalu, sebelum mereka sempat bertarung, tiba-tiba Yuhafaha sendiri datang ke tempat ini. Kehadirannya saja bisa membuat Busby dan semua orang tersungkur. Hanya orang-orang kuat saja yang tidak terpengaruh kekuatan tersebut. Dan salah satunya adalah Haswald. Lebih mengejutkannya lagi, Haswald adalah orang yang sudah lama dicari-cari oleh Yuhafaha. Terungkaplah bahwa Haswald adalah Quincy yang spesial yang juga dianggap sebagai separuh jiwa dari Yuhafaha itu sendiri. Tanpa pikir panjang, Yuhafaha langsung mengangkatnya sebagai penasihat atau orang nomor 2 tepat di bawah Yuhafaha sendiri. Haswald tentu sangat kebingungan dengan semua ini. Membuat panah cahaya saja dia tidak bisa. Lantas bagaimana mungkin dia diangkat sebagai penasihat raja? Yuhafaha sampai turun dari kudanya untuk menjelaskan seberapa istimewanya kekuatan Haswald. Dia mengatakan bahwa kekuatan Haswald yang sesungguhnya adalah berbagi kekuatan dengan sesama rekan Quincy. Ini adalah kekuatan yang sangat langka yang hanya terlahir setiap ratusan tahun sekali. Alasan kenapa Busby bisa berkembang sangat pesat adalah karena dia mendapatkan tambahan kekuatan dari Haswald. Busby kemudian nekat menyerang Yuhafaha secara langsung. Lalu secara mengejutkan, Haswald melindunginya. Semenjak saat itulah, hubungan Busby dan Haswald mulai merenggang.
Haswald yang tadinya berniat membalas dendam berubah menjadi orang yang paling dipercaya oleh Yuhafahah. Busby berniat menuntaskan urusannya dengan Haswald. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk membunuh Haswald di tempat ini juga. Namun, semua serangan yang dilancarkannya sama sekali tidak berpengaruh. Haswald pun mulai muak dan berniat menyelesaikan pertarungan ini. Dengan hanya satu tebasan saja, dia berhasil membuat Busby terkapar tidak berdaya. Setelah menyelesaikan urusan dengan Busby, Haswald kembali ke markas untuk menemui Uryu. Dia tahu bahwa Uryu sedang merencanakan sesuatu. Sebagai wakil raja, Haswald berbagi kekuatan yang sama dengan Yuhafahah. Saat Yuhafahah tertidur, kekuatannya berpindah sementara kepada Haswald. Karena itulah, saat ini Haswald bisa melihat masa depan sama seperti Yuhafahah. Dan di dalam penglihatan itu, dia melihat pengkhianatan Uryu. Terungkaplah bahwa Uryu tidak sepenuhnya berpihak kepada Yuhafahah. Dia hanya berpura-pura tunduk dan berniat membunuh Yuhafahah ketika ada kesempatan. Tentunya, Haswald tidak akan membiarkan semua ini. Dia berniat menghentikan Uryu sebelum dia melancarkan aksinya. Sementara itu, di medan pertempuran, pasukan elit Yuhafahah masih belum semuanya dikalahkan. Masih ada Gerard dan Askinak Levar. Saat ini, Gerard sedang menghadang tim Urahara. Terdapat 6 orang yang ada di dalam tim ini. Kemudian ditambah Renji yang tiba-tiba saja datang ke tempat ini. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Di saat dia terkapar setelah melawan Uryu, dia diselamatkan oleh tim Shinigami Visor. Visor adalah sebutan untuk Shinigami yang memiliki kekuatan holo. Mereka jugalah yang sudah melatih Ichigo untuk mengendalikan kekuatan holonya. Berkat bantuan mereka, Renji bisa kembali bangkit dan siap bertempur lagi. Renji dan kawan-kawan kemudian segera mengeroyok Gerard sampai dia terpental. Tidak cukup sampai di situ, Byakuya kemudian memberikan serangan penutup yang membuat Gerard terkapar berlumuran darah. Namun tak lama setelah itu, Gerard kembali bangkit dan berubah menjadi raksasa. Ternyata, sebelumnya dia memang sengaja menerima serangan dari para Shinigami. Dia melakukan itu sebagai syarat untuk mengaktifkan kekuatannya. Kekuatan Gerard adalah menukar luka yang diterimanya menjadi ukuran dewa. Dalam bentuk raksasa ini, dia pun bisa menghempaskan semua Shinigami yang ada di hadapannya. Gerard benar-benar menguasai keadaan. Namun, para Shinigami masih belum menyerah. Kali ini, 8 orang Shinigami Visor bekerja sama untuk melawan Gerard. Mereka semua siap bertempur dengan memakai topeng holo di wajah masing-masing. Sementara itu, Askin saat ini masih belum tersentuh sama sekali. Usai membuat Grimmjow tidak bisa bergerak, dia juga melakukan hal yang sama terhadap Ichigo. Untungnya, Yoruichi segera datang ke tempat ini. Dialah yang akan maju menghadapi Askin. Dia pun menyerang dengan teknik Shunko Raijin Senke yang cukup membuat Askin terluka parah. Setelah itu, dia segera memulihkan Ichigo, Inoue, dan Sado dan meminta mereka untuk pergi ke istana Yuhafahah. Sedangkan dia sendiri akan tetap di sini karena urusannya dengan Askin masih belum selesai. Tentunya, Askin tidak akan semudah itu dikalahkan. Dia masih bisa bertahan meski sudah menerima serangan telak dari Yoruichi. Kemudian tiba-tiba saja, adik Yoruichi yang bernama Yushiro datang ke tempat ini untuk membantu. Yushiro nampak sangat percaya diri dengan kekuatannya. Tanpa keraguan sedikit pun, dia langsung maju menghajar Askin. Serangannya berhasil membuat Askin terbakar. Akan tetapi, masih belum cukup untuk menghabisinya. Tidak hanya itu, serangan Yushiro justru semakin memperkuat pertahanan Askin. Kekuatan Askin adalah mengendalikan dosis fatal dari materi yang dipilihnya. Dalam hal ini, dia mengendalikan Reiatsu atau energi dari serangan Yoruichi dan Yushiro. Sekarang tubuh Askin menjadi imun terhadap teknik Shunko yang merupakan teknik andalan Yoruichi dan Yushiro. Askin pun segera membalas serangan dan berhasil membuat Yushiro bertekuk lutut. Sementara itu, Haswald berniat mengeksekusi Uryu sebelum dia berkhianat.
Lalu datanglah Ichigo di tengah-tengah perseteruan mereka. Kedatangan Ichigo segera dimanfaatkan oleh Haswalk. Dia meminta Uryu untuk membunuh Ichigo jika ingin membuktikan bahwa dia bukan pengkhianat. Di momen inilah Uryu mengungkapkan apa tujuannya yang sesungguhnya. Kepada Ichigo, dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh Yuhafaha. Sejak awal, Uryu sudah tahu bahwa Yuhafaha bukanlah penyelamat atau apapun itu. Dia sengaja bergabung supaya lebih dekat dengan Yuhafaha, lalu membunuhnya ketika ada kesempatan. Begitulah rencana originalnya. Sayangnya, rencana tersebut sudah bocor karena kekuatan penglihatan masa depan. Setelah mendengar semua itu, Ichigo pun merasa lega. Ternyata, Uryu masih tetaplah sama seperti dahulu. Momen ini pun menyatukan mereka kembali. Kini, Uryu dan Ichigo akan bekerja sama demi mencegah kehancuran 3 dunia. Mereka pun segera membagi tugas. Uryu akan tetap tinggal di tempat ini untuk menghadapi Haswalk. Sementara Ichigo, Inoue, dan Sado diminta untuk segera menuju ke istana Yuhafaha. Sementara itu, ayah Uryu, Ryuken Ishida, dan juga ayah Ichigo, Isshin Kurosaki, tiba-tiba datang ke tempat ini tanpa sepengetahuan orang lain. Sama seperti Ichigo dan Uryu, mereka juga akan bekerja sama untuk menghentikan kehancuran 3 dunia. Bleach Thousand Year Blood War Season 3 selesai sampai di sini. Cerita masih bersambung di season selanjutnya.